Oke. Intinya kalau kita bicara change management itu ada 5 aktivitas yang berkontribusi terhadap perubahan organisasi, perubahan manajemen gitu ya. Saya tampilkan dari sini. Oke. Nah ini ya. Tapi nanti ada keselaikan nggak apa-apa ya. Nah, em, nah di sini kita akan fokus ke yang ketiga ini, yang 5 activities contributing to effective change management. Oke. Nah, sebentar sebelum ke sana ya. Ada beberapa kekuatan atau ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan sebuah perubahan, menyebabkan perubahan ya, yaitu atau dorongan ya, dorongan terhadap perubahan. Adanya knowledge economy ya, sekarang ini menjadi istilah yang trending ya, knowledge economy, ekonomi berbasis pengetahuan. Misalnya industri-industri piranti lunak, kemudian industri kreatif, kemudian industri-industri yang melibatkan inovasi human resource maupun inovasi organisasi itu adalah faktor pendorong perubahan organisasi itu sendiri. Kemudian ada faktor yang berasal dari virtual ya, virtual organization. Banyak sekali model-model organisasi virtual. Jadi tanpa menggantungkan diri pada ruang dan waktu, itu kita bisa apa namanya menjalankan sebuah organisasi, menjalankan sebuah bisnis. Contohnya banyak sekali ya, industri-industri yang berbasis berbasis pada inovasi ini merupakan contoh perkembangan dari virtual organization ya. Kemudian karena adanya kebutuhan untuk merger atau akuisisi, kita tahu bahwa merger itu merupakan salah satu proses perubahan ya. Kita masih ingat di kelas pernah membahas tentang bentuk perubahan organisasi atau change management yang bersifat organik ya atau anorganik ya, organik atau anorganik. Nah, merger itu salah satu bentuk perubahan organisasi yang bersifat anorganik ya, artinya itu tumbuh Nggak karena tahu kebutuhan yang karalukeun melibatkan sisi eksternal. tahu teteh bisa Jadi kita kita melakukan perubahan misalnya untuk menggabungkan dua perusahaan dan menjadi satu perusahaan, satu manajemen. Alasannya macam-macam ya, untuk efektivitas, untuk efisiensi organisasi, untuk membangun kekuatan yang tersendiri itu dilakukan secara merger ya. Em, Banyak sekali contoh-contoh tentang perusahaan yang merger atau akuisisi ya. Akuisisi itu juga salah satu bentuk anorganik growth ya, pertumbuhan anorganik. Jadi bukan pertumbuhan yang dibangun dari sumber daya internal kayak misalnya penyisian laba yang digunakan untuk mengembangkan bisnis, untuk menumbuhkan bisnis, tapi yang melibatkan faktor eksternal, yaitu kita mengakuisisi perusahaan lain ya. Misalnya apa? Contoh yang dilakukan oleh misalnya kemarin yang terbaru tuh GoTo ya, diakuisisi atau apa penyertaan saham oleh oleh perusahaan lain sehingga saham perusahaan lain menjadi dominan ya, Telkomsel menjadi dominan di situ misalnya. Atau yang dilakukan oleh Unilever untuk Sariwangi, teh Sariwangi. Unilever untuk kecap Bango, itu contoh akuisisi. Itu adalah pertumbuhan atau perubahan organisasi yang bersifat anorganik ya, atau karena tuntutan dari bisnis yang bersifat atau yang memanfaatkan elektronik ya, electronic commerce. Ini juga merupakan faktor yang mendorong perubahan organisasi atau konvergensi digital. Jadi pemanfaatan kemajuan teknologi digital ya yang menyebabkan perubahan organisasi. Ini contohnya banyak sekali kita sering bahas di kelas ya, adanya proses bisnis yang fully menggunakan digitalisasi ya. Penggunaan contoh yang di kereta api ya, kereta api dari mulai pemesanan tiket sampai bahkan sekarang itu fully digital ya, dari mulai pemesanan sampai pembayaran. Anda tahu mungkin pernah menggunakan KIP ya.
KAIP pay letter atau KAIP ya, saya belum pernah menggunakannya. Itu juga perubahan yang karena dorongan dari digital convergence ya, atau privatisasi ya, membangun atau menjadikan organisasi menjadi private ya, misalnya organisasi yang berasal dari apa pemegang saham mayoritas oleh negara kemudian diprivatekan. Tujuannya apa? Tujuannya agar organisasi ini, bisnis ini bisa lebih lebih agile, lebih lincah ya menghadapi menghadapi lingkungan ya. Kenapa? Kita tahu bahwa perusahaan yang dimiliki oleh negara itu mempunyai keterbatasan-keterbatasan masalah pengambilan keputusan. Misalnya karena adanya tata kelola yang rigid, kemudian pengawasan oleh negara dan sebagainya, ya itu diprivatisasi. Nah ini contoh-contoh faktor-faktor atau kekuatan yang mendorong organisasi berubah. Ini kemudian yang five, ya. Kemudian suksesnya ini nggak perlu, saya pikir. Nah, kemudian ada dua sisi perubahan, yaitu ini resumenya ya, resumenya aja. Dari sisi teknikal atau dari sisi human. Ini karena ini fokusnya ke human resource, maka dia menyoroti dari dua sisi. Technical itu berkaitan dengan proses, berkaitan dengan hal-hal yang teknis, misalnya masalah-masalah yang diselesaikan secara departementasi ya. Kita bisa lihat dari sisi pembagian kerja misalnya ya, proses bisnis, dan perubahan itu juga karena dorongan dari human ya, dari pelaku organisasi itu sendiri. Kemudian ini saya pikir nggak perlu kita resumkan. Nah ini ya, ini intinya nanti di sini. Jadi tolong ini juga dipahami ya. 5 aktivitas yang bisa menyebabkan perubahan ya, atau 5 aktivitas yang memungkinkan perubahan itu bisa dilakukan secara efektif. Apa saja ya? Yang pertama itu adalah motivating change. Ya, jadi kita memotivasi seluruh elemen organisasi untuk berubah. Ya. Nah, motivating change ini sangat tergantung pada unsur top management lah, ya level shift, ya level shift. Jadi motivating change ini sifatnya top down. Ya, jadi bagaimana kita memotivasi organisasi untuk berubah. Ya. Kemudian ini ditindaklanjuti dengan perubahan budaya nantinya, ya perubahan budaya. Nah, jadi setiap elemen organisasi itu dirangsang untuk melakukan perubahan. Apa yang dilakukan oleh Pak Jonan waktu menakodai PT KAI ya, itu contoh bagaimana memotivating change ya, melakukan perubahan. Ya, beliau karena memang beliau awalnya itu ada di perusahaan asing ya, multinasional di Citibank, kemudian di perusahaan-perusahaan sekuritas, kemudian beliau memotivasi organisasi untuk berubah ya. Dengan apa? Dengan cara apa? Dengan cara menantang organisasi ya, menantang SDM ya, level shift maupun sampai dengan level bawah gitu ya, untuk melakukan perubahan ya. Salah satunya adalah transformasi yang dilakukan dari sisi vision ya, yang tadinya KAI di manajemen sebelumnya itu memposisikan diri sebagai perusahaan transportasi. Nah, kalau perusahaan transportasi fokusnya kemana? Fokusnya ke masalah ketersediaan sarana transportasi ya, jadi fokusnya ke operasional. Tapi kemudian dirubah ya menjadi perusahaan servis. Nah, perusahaan servis itu fokusnya ke publik, ke pelayanan ya. Jadi concern benar pada kebutuhan penumpang, kebutuhan masyarakat akan transportasi. Nah, transportasi itu sendiri itu sebagai sarana bisnis, ya, sebagai enabler bisnis. Kemudian aktivitas yang kedua itu adalah creating vision, ya, creating vision of shift. Jadi membangun visi tentang perubahan itu sendiri, ya. Visinya yang ya perubahan pertama didorong dengan adanya perubahan positioning ya, positioning dari perusahaan transportasi menjadi perusahaan pelayanan ya. Nah, ini ditindaklanjuti dengan perubahan visi ya. Jadi budayanya kemudian dirubah
ya. Visinya dirubah menjadi perusahaan transportasi perusahaan pelayanan publik yang paling diminati ya. Dan itu ternyata memang bisa berjalan ya. Nah, jadi di satu sisi dari sisi customer ya, publik itu juga dibuat posisi yang berubah. Kemudian di internal, di elemen organisasi juga dirubah ya. Jadi sebagai perusahaan yang fokus pada pelayanan, apa yang harus dilakukan? Ya, perubahan dari seluruh perubahan budaya dan seluruh proses ya. Nah, misalnya ya, secara teknis ada perubahan elektrifikasi ya, elektrifikasi. Jadi otomatisasi pengaturan perjalanan kereta api misalnya ya. Itu yang tadinya menggunakan mekanik manual dirubah menjadi elektrik gitu ya, otomatik gitu ya. Kemudian digitalisasi itu juga dilakukan. Nah, ini juga kemudian dilengkapi dengan political support ya, dukungan kebijakan, dukungan regulasi ya. Ya, kebijakan ini untuk menguatkan perubahan itu sendiri ya. Jadi misalnya ya tadi dari perubahan posisi sebagai perusahaan transportasi menjadi perusahaan pelayanan, kemudian perubahan budaya dan visi, dan diformalkan dalam bentuk misalnya peraturan-peraturan yang dibuat oleh kepala shift ya. Apa namanya, peraturan direksi, peraturan dari level di bawah shift dan sebagainya ya. Contoh karena saya pernah ikut di dalamnya ya, masalah disiplin ya, disiplin karena disiplin itu merupakan bagian dari orientasi pelanggan ya. Contoh misalnya untuk menjamin bahwa karyawan itu padu dalam keseragaman visi, itu yang sangat sepele saja itu masalah disiplin dalam berpakaian ya. Anda tahu kan karyawan KAI itu kan menggunakan seragam ya, seragam apa namanya, dengan segala atribut ya. Ada bajunya putih, kemudian celananya gelap, sepatunya juga standar, kemudian ada emblem dan sebagainya, kemudian tanda-tanda posisi dan sebagainya, dan itu diterapkan benar ya. Dan itu juga dibudayakan, dan juga ada, nah politikalnya di mana? Politikalnya itu ada sanksinya kalau misalnya itu dilanggar, dan itu sangat-sangat sangat apa namanya, sangat strict diterapkan ya. Saya pernah juga ya, teman ada yang pas ada Pak Jonan dan tim itu sedang melakukan inspeksi atau kunjungan ke anak perusahaan, ada yang tidak pakai seragam, langsung disuruh pulang dan diskors, tidak boleh masuk kerja selama beberapa hari gitu ya. Dan itu dengan konsekuensi juga pada penghasilan ya, dengan potongan karena tidak masuk kerja gitu ya. Ada sanksi ringan, itu memang masih sanksi ringan. Nah, itu contoh political support ya. Tapi juga reward yang dijadikan stimulus ya. Misalnya penilaian kinerja. Nah, setiap tahun itu memberangkatkan karyawan dari mulai level di bawah direksi sampai level yang paling rendah, sampai ke office boy juga ya. Itu dikasih reward. Siapa yang memberikan kinerja terbaik itu nanti akan diberikan dalam perjalanan studi banding. Studi banding itu tiap tahun ada ya. Itu diterapkan untuk seluruh holding di induk, KAI, dan juga di anak-anak perusahaan, dan diberangkatkan untuk studi banding ke Cina. Nah, itu contoh political support-nya ya. Nah, kalau ini sudah menampakkan ada apa namanya ya, realisasinya sudah mulai terwujud, itu transisi dari kondisi atau state awal ya sebelum berubah ke state perubahan, arah yang ditetapkan untuk berubah, itu dilakukan manajemen ya, managing transisi, memanage transisi ya. Ya, memanage transisi, contoh yang dilakukan oleh KAI misalnya ya. Kalau kita bicara dari si proses bagaimana KAI untuk menjaga komitmen ya, itu penggunaan
platform ERP misalnya ya, Enterprise Resource Planning menggunakan SAP untuk keseragaman pelaporan keuangan. Kemudian untuk human resource, yaitu di manage, jadi transisinya di manage ya. Kemudian sustainability dari perubahan budaya ini juga di manage gitu ya, elektrifikasi, kemudian digitalisasi dan juga bagaimana agar karena gini juga ya, kereta api itu perusahaan BUMN monopoli ya, dan ini juga menjadi ranah pemerintah juga karena monopolinya itu ya, pemerintah bertanggung jawab terhadap penyediaan prasarananya ya, misalnya jalurnya, kemudian infrastruktur yang jalur jembatan dan sebagainya itu kewenangan pemerintah, kewajiban pemerintah ya. Tapi ini merupakan bagian dari bisnis atau servis secara keseluruhan kereta api ya. Satu jalur itu menyulitkan untuk memberikan pelayanan yang prima. Oleh karena itu, penguatan lobby kepada pemerintah ya melalui Kementerian BUMN, melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian itu juga dibangun. Jadi itu juga karena itu merupakan bagian dari pelayanan, maka penguatan untuk penyediaan sarana prasarana oleh pemerintah itu juga dilakukan. Ya, jadi hubungan antara manajemen dengan regulator ya Ditjen KA di Kementerian Perhubungan itu juga dibangun. Nah ini contoh memanage transisi juga. Ya, dan kalau transisinya sudah berhasil, maka itu dijaga. Ya, sustain, dijamin sustainability-nya harus dijaga. Nah ini yang 5 aktivitas ini yang nanti akan menyumbang terhadap perubahan organisasi yang efektif. Ya, ini mungkin resume dari seluruh pertemuan kita dari pertemuan 1 sampai 7, kemudian 9 sampai 15 sekarang ini, ya. Saya kira itu yang nanti bisa Anda gunakan untuk paling tidak bekal kalau sudah terjun ke industri gitu ya, maka apa yang perlu Anda pahami dan mungkin nanti Anda bisa terapkan ya kalau Anda sudah memasuki dunia kerja ya. Ini unsur-unsur dari kelima aktivitas tadi ya, motivating change itu bentuknya apa sih ya? Di sini motivating dan creating readiness. Jadi menjamin bahwa seluruh elemen organisasi itu sudah siap gitu ya, sudah siap untuk melakukan perubahan ya. Dalam bentuk apa? Apa yang harus dilakukan ya? Membangun sensitivitas organisasi ya. Untuk jadi dikondisikan ditekan untuk mau berubah ya. Itu saya ingat benar ya, teman-teman di KAI bilang itu memang luar biasa drastis ya. Orang yang awalnya bekerja santai, kemudian ada pejabat-pejabat di unit-unit yang dalam tanda kutip itu bahasa misalnya kayak gitu ya. Begitu dilakukan pembenahan itu banyak yang stres dan itu memang kewajaran. Nah ini di satu padukan dulu ya. Jadi persepsinya itu disamakan terlebih dahulu. Berubah tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk perbaikan organisasi itu sendiri ya, termasuk di dalamnya adalah untuk SDM ya. Kemudian membangun atau menyajikan ya, menampakkan ya, kalau nggak berubah akan konsekuensinya apa? Kalau berubah konsekuensinya apa? Nah ini ditonjolkan benar oleh manajemen, oleh shift ya, oleh Pak Jonan di sini ya. Kalau kamu nggak mau berubah ya kayak gini-gini terus. Kalau kamu berubah ini loh visinya akan kayak gini. Nah, itu benar-benar apa ya? Disentuh, jadi dikotomikan, dipadukan benar. Kalau nggak berubah kan gini, kalau berubah kan gini, mau atau nggak, berubah atau nggak, ya nggak, yang nggak bisa, yang nggak bisa menyelesaikan ya nyingkir, ya segera ajukan pensiun dini, misalnya kayak gitu. Dan ini memang itu sebuah tantangan dan termasuk ya awalnya ada penolakan dari serikat pekerjanya misalnya ya, nah, kemudian
coba dilakukan pendekatan, kemudian yang tadinya rival, ya, rival dalam tanda kutip akhirnya bisa menjadi tim. Nah, itu contoh yang dilakukan ya. Kemudian convey credible positive expectation, ya, membangun ekspektasi yang positif adanya perubahan tersebut. Ya, jadi di satu sisi ditantang tentang perubahan, prospek dari perubahan, satu sisi juga ditantang atau apa ya, semacam dibikin shock. Kalau nggak mau berubah, kondisinya kan kayak gini. Itu diperkutakan. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kemudian perubahan itu sendiri ya, memperkuat atau menambahkan faktor-faktor atau kekuatan yang mendorong perubahan. Ya, memperkuat. Contoh ya, faktor-faktor yang mendorong perubahan ya, diperkuat. Misalnya gini ya, yang dilakukan oleh Pak Jonan. Pertama ditantang. Anda pengen nggak, misalnya ya, ini karena faktor apa kebutuhan dasar itu kan dimanapun itu masih menjadi pertimbangan utama bagi karyawan. Anda pengen nggak gajinya naik, misalnya kayak gitu, itu pertanyaan yang sangat sederhana dan pasti 99,99% karyawan pasti ngomong iya mau, gitu ya. Itu contoh komunikasi yang dibangun, gitu ya. Mau atau enggak gajinya naik, ya sekelas misalnya BUMN yang lain misalnya ya, yang dicontohkan ya yang ekstrim Telkom, Pertamina, mau nggak seperti itu? Pasti mau. Nah ini dibangun dulu kesepemahaman, ya, kesamaan tujuan, kesamaan motif. Mau Pak. Nah, kalau mau, ditantang lagi, maunya seberapa kali naiknya, ya, seberapa kali. Ini contoh bagaimana mencharge atau membangun komunikasi yang bisa memadukan itu ya. Sebenarnya saya ingin tadinya tuh mau mempraktekkan komunikasi ya, apa namanya, subconscious communication ya, komunikasi bawah sadar, tapi ya nantilah lain kesempatan ya. Oke, kita tahu terlebih dahulu, mau nggak, mau. Kalau sudah mau berarti sudah ada satu kesamaan visi ya, sudah affirm ya, sudah afirmatif, sudah afirmasinya sudah nyambung. Kalau mau, nah sekarang itu sudah mau Pak. Nah, maunya seberapa? Nah, itu coba dibangun. Maunya seberapa? Itu ya. Ini mencoba untuk dilibatkan semua unsur organisasi dilibatkan. Maunya seberapa? Dan sebagian besar itu maunya ya karena masih berpikir normal itu ya, maunya ya maksimal 2 kali, maksimal itu. Ya, nah ini kesempatan buat beliau untuk membangunkan lagi. Ya, kalau misalnya 2 kali, misalnya ya karena sebelumnya kan nggak terbayang perusahaan yang BUMN yang tadinya sangat miskin, nggak teratur, kemudian ditantang untuk ya, pendapatannya juga minim, ditantang. Ya. Dijawab ya 1,5 kali Pak, 2 kali maksimal 2 kali itu mereka menjawabnya juga juga apa agak-agak jangan-jangan gitu. Tapi ternyata enggak. Pak Jonan malah menawarkan gimana kalau 3 kali? Nggak ada yang nggak ada yang menduga. Nah ini kesempatan untuk membangun, ini kesempatan untuk menanamkan semangat, motif, gitu ya. 3 kali Pak, Pak, 1,5 Pak, 2 kali Pak. Oh enggak cuma segitu. Mau enggak 5 kali. Nah, mereka, nah ini contoh bagaimana jadi konsentrasinya jadi terbangun gitu ya. Mau nggak 5 kali? Ah nggak mungkin Pak. Loh gimana nggak mungkin? Gitu ya. Ini pertanyaan-pertanyaan yang challenging ya. 5 kali. Nah, gimana caranya Pak? Nggak mungkin Pak. Loh mau nggak ya? Ya mau. 5 kali caranya gimana? Caranya nanti kita pikir baru. Dan caranya yang akan menaikkan itu adalah Anda sendiri. Ya. Anda bisa naik 3 kali, 4 kali, 5 kali, kalau Anda mau melakukan, dan itu mungkin dilakukan. Gimana caranya? Nah, baru perubahan-perubahan budaya, disiplin dan sebagainya, ya, efisiensi dan sebagainya, ya, pelayanan, nah gitu ya. Nah ini di sini di removing or reducing restraint forces, ya.
Jadi yang tadinya lelet, yang tadinya nggak disiplin, yang tadinya semaunya, nah harus berubah. Kalau mau ya, yang menggaji kita itu siapa? Customer. Nah, mari kita rubah. Ya. Perusahaan kita bukan perusahaan transportasi, tapi perusahaan kita adalah perusahaan pelayanan. Dan dari pelayanan itu kita dibayar. Nah, kita akan mencas penumpang dengan biaya yang lebih mahal. Bisa nggak ya? Waduh, susah Pak. Oh, susah. Oke, ya, diperlihatkan. Ini loh di tempat lain, gitu ya. Orang akan willing to pay kalau servisnya bagus. Makanya positioningnya dirubah, perusahaan pelayanan, gitu ya. Nah, untuk servis bagus, apa yang harus kita lakukan? Jaga budaya, kemudian fokus pada customer dan sebagainya ya, sikap. Nah itu ternyata juga berhasil ya. Customer mau ternyata. Harga tiket dinaikkan berapa kali lipat itu nggak komplain karena pelayanan yang mereka terima juga sepadan, gitu ya. Nah, kemudian juga merubah arah ya untuk perubahan organisasi itu sendiri ya. Perubahan perubahan dari disiplin, kemudian proses itu semuanya dilakukan pembaruan ya, digitalisasi dan sebagainya. Oke. Nah, ini kalau kita identifikasi ya, kendala-kendala untuk melakukan perubahan ini paling besar memang resisten ya, resisten. Nah, ini kita harus memanage bagaimana resistensi ini merubah resisten menjadi support ya. Yang tadinya resisten menolak atau resisten ya, menolak perubahan menjadi mendukung ya. Ini memang tantangan yang paling besar ya, karena memang mostly dominan perubahan itu kendala atau barir perubahan itu adalah ada di resistensi. Nah itu juga yang itu pasti dialami oleh semua bisnis, semua organisasi yang akan berubah. Ya. Karena orang cenderung secara alamiah itu lebih suka berada pada zona nyaman, gitu ya. Kemudian yang kedua limitasi dari sistem, ya. Jadi sistem juga keterbatasan, gitu ya. Itu, makanya harus membangun tim, gitu ya. Oke. Dan ini beberapa barir ya. Yang paling besar ini resistensi. Nah ini tantangan yang pertama harus diselesaikan itu adalah masalah resistensi. Ini resistensi itu bisa bisa individu ya karena kebiasaan ya zona nyaman, kemudian faktor ekonomi ya yang sudah ya kalau di BUMN yang sudah nyemplung di bagian basah itu nggak mau terganggu lahannya ya misalnya kayak gitu ya. Kemudian yang kerjanya santai ini pengen santai, pengen aman gitu ya, job security. Kemudian banyak juga yang khawatir tentang ketidaktahuan, ketidakpastian masa yang akan datang. Kalau berubah jangan-jangan mengancam posisi misalnya kayak gitu ya. Kemudian karena penerimaan informasi yang beragam. Ini resistensi yang sifatnya individu, ada juga resistensi yang sifatnya organisasi ya. Ancaman terhadap hubungan antar karyawan, hubungan antar posisi yang sudah terbangun, kemudian ancaman alokasi sumber daya. Ini juga mengemuka ya. Pak, kalau mau berubah kayak gitu, duitnya dari mana? Ya, misalnya gaji dinaikkan, duitnya dari mana? Nah, pertanyaan itu justru dimanfaatkan oleh Pak Jonan untuk menantang lagi gitu ya. Pertanyaan itu dipakai untuk menantang. Duitnya ya dari kalian. Kalian duitnya dari siapa? Duitnya dari customer. Nah, biar customer mau membayar mahal, mau membayar tinggi, apa yang harus kita lakukan? Nah, itu tantangan yang dilontarkan oleh beliau ya. Kemudian karena inersia struktural, masalah struktural ya, organisasi yang kaku, yang terlalu tinggi, itu juga menjadi resistensi. Atau karena keterbatasan ya, atasan fokus pada perubahan. Karena sudah enjoy dengan pola kerja yang sekarang, dengan sistem yang sekarang, itu jadi tidak ada fokus untuk berubah ya. Atau tantangan yang berasal dari kelompok. Nah, ini resistensi yang berasal dari
organisasi. Ya, fasenya ini, nah ini nanti kita harus tahu posisi-posisi organisasi ini atau karyawan ini berada pada posisi mana nih? Ya, denial, ya, menolak, atau hanya sekedar resisten, atau mereka bertanya-tanya. Nah, ini siklus ini pasti akan dilalui. Nah, ini kita harus bisa mengidentifikasi karyawan atau elemen organisasi ini berada pada siklus yang mana. Denial ini ya kita tegas tegas saja, kalau nggak mau berubah silakan nggak usah diikutin, pensiun misalnya kayak gitu ya. Itu yang dilakukan oleh beliau ya di KAI. Kalau nggak mau pensiun, ya kalau sudah merasa nyaman, ada satu kisah lucu gini. Seorang pejabat di, kalau dulu ada bagian pasar terkenal gitu ya, itu sudah benar-benar ini sudah jadi temuan ya, temuan audit internal ya, dan itu merugikan perusahaan, merugikan citra juga. Kemudian ini orang-orang yang kayak gini akan disingkirkan, tapi beliau tidak mau menyingkirkan orang menjadi dendam, yang disingkirkan menjadi dendam. Nah, ya cuma masalah ini harus diambil tindakan tegas. Ya, ini sudah benar-benar jadi temuan, akhirnya dikasih jalan win-win, ya win-win kepada yang bersangkutan. Ini Anda sudah jadi temuan, ya. Anda mau ini kasus ini mau diteruskan ke pengadilan, ya, mau dilaporkan ke kejaksaan, atau mau berhenti dengan syarat Anda mengundurkan diri, gitu, ya. Nah, ini tantangan, gitu ya. Kalau misalnya karyawan ini merasa ya mau mengelak, gitu ya. Loh, saya nggak berbuat seperti itu. Nah, ini buktinya sudah ada. Ya, gampang saja sih manajemen limpahkan ke kejaksaan, berarti nanti orang kalau udah kejaksaan pasti kebayang waktunya nanti habisnya, kalau bisa menang, kalau kalah harus hancur semuanya, gitu ya, karirnya, pendapatannya. Hanya ya tapi ini win-win ya, kalau mau ya sudah, ini akan close, tapi Anda harus mengundurkan diri dari perusahaan. Nah, itu luar biasa kayak gitu, dan banyak juga yang kena ya, akhirnya denial gitu ya, cara memperlakukannya gitu. Ini case yang apa, sangat bagus untuk contoh kita ya. Ini bentuk-bentuknya seperti ini. Ini bagaimana caranya untuk melakukan perubahan. Sayangnya apa, PowerPoint ini tidak bisa di-download ya. Tapi saya upayakan bagaimana caranya, mungkin harus berlangganan. Kemudian ini aktivitas yang kedua, creating vision. Apa yang dilakukan? Ya, kita membangun visi ke depan, ya, envision future. Jadi membentuk, kita bersama-sama membangun visi yang apa, menguntungkan baik untuk customer, karena memang sumber pendapatan perusahaan, sumber pertumbuhan perusahaan itu adalah customer. Jadi yang kita tekankan ini adalah customer, pelayanan gitu ya, service company gitu ya. Kemudian membangun dukungan kebijakan ya. Ini misalnya dengan melakukan assessment terhadap kekuatan agen-agen perubahan. Jadi kita di setiap unit nanti akan kita ambil, kita identifikasi siapa yang bisa kita jadikan sebagai agen perubahan. Ya, kita kasih reward, kita kasih acknowledgement gitu ya. Kemudian mengidentifikasi stakeholder kunci yang bisa dilibatkan untuk agen perubahan, dan juga mempengaruhi stakeholder tersebut. Ya, oke. Kemudian ini ya, di sini managing the transition. Ini kita menetapkan atau mengidentifikasi current state-nya. Kita sekarang berada di sini dan kita mau, tadi yang 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 dibahas di awal ya. Anda mau nggak gajinya lebih tinggi? Berapa kali? 2 kali, 3 kali, 5 kali? Nah, ini kita bangun di sini. Kita membangun desired future state. Ya. Nah, untuk sampai ke sini, apa yang harus kita lakukan? Ini ada transition state. Kita akan melakukan
ini aktivitas planning, kemudian membentuk tim perubahan dan sebagainya. Ya. Dan yang terakhir itu adalah sustaining momentum. Ya. Jadi kita menyediakan, kita mengalokasikan sumber daya untuk melakukan perubahan. Ya, misalnya perubahan struktur organisasi, ya, simplifikasi proses dan sebagainya, ya, digitalisasi, elektrifikasi itu adalah untuk menjaga untuk menjamin perubahan itu berjalan, ya. Kemudian membangun support system, kemudian agen perubahan, ke kompetensi baru, keterampilan baru, dan itu banyak sekali ya, menyekolahkan orang, mensertifikasikan orang, itu banyak sekali ya. Waktu itu saya mengikuti gitu ya, apa yang disekolahkan di pendidikan jenjang lanjut, kerjasama dengan IPB dan sebagainya. Kemudian reinforcing new behavior, membangun perusahaan, menguatkan perilaku baru, budaya baru ya, disiplin, ramah dan sebagainya, dan stay pada kondisi tersebut, stay pada kondisi sustain. Ya. Saya kira itu ya untuk resume kuliah kita, dan untuk final assessment nanti bentuknya individu ya, info dari koordinator itu nanti dalam bentuk assessment biasa, dan mungkin satu tugas yang sifatnya analitis gitu ya, nanti dipadukan antara bentuknya pilihan ganda dan analitis ya, tapi itu nanti akan kita set di LMS. Baik, sampai sini ada pertanyaan sebelum ini close juga sama Zoom? Kalau tidak ada, ya, selamat menempuh assessment, sukses, jaga kesehatan, dan saya mohon maaf kalau selama 15 kali pertemuan banyak yang online, yang asinkronus dan sebagainya, karena kepentingan yang juga harus dijalankan, kemudian akreditasi luar biasa itu makan waktu, mengambil posisi kelas kita, saya mohon maaf ya, atau juga dari komunikasi penyampaian yang mungkin nggak nyaman, saya mohon maaf.